Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan berbincang dengan seorang guru spiritualis yang namanya sangat masyhur di Indonesia. Namanya Pak Setio Hadjar Dewantoro. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak Rahman. Iya. Beliau ini ketua umum Pusaka Indonesia dan juga ketua umum Persaudaraan Matahari, dan beliau juga punya organisasi lembaga untuk meningkatkan Kapasitas kepemimpinan, iya, yang namanya Evalon Consulting. Nah, hari ini kita akan bicara bagaimana sih kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan di tengah krisis, di tengah kesulitan yang tengah kita hadapi. Karena seperti kita tahu, saat ini kan katanya Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Harga-harga sangat mahal, sehingga nilai rupiah itu seolah tidak ada nilainya. Banyak ibu-ibu yang mengeluh katanya sekarang uang 100.000, uang 50.000 itu nggak bisa digunakan untuk berbelanja banyak barang, sehingga banyak juga orang yang menjadi stres, bahkan banyak juga orang yang di PHK sehingga kehilangan pekerjaan gitu ya, Pak ya. Nah, dalam kondisi seperti itu kita mau beliau ini memberi kita masukan bagaimana sih agar kita tetap bahagia, kita tetap sukses, dan kita nggak stres di tengah kondisi yang tidak kondusif seperti itu. Tapi sebelum lebih jauh kita mau ngobrol dulu, kita mau tahu nih spiritualis yang beliau ajarkan ini, spiritualis murni yang seperti apa. Yuk kita ngobrol. Ya. Ayo Pak Setio. Memang kan selama ini orang selalu banyak berpikir kalau bicara tentang spiritualis pasti bicaranya tentang mistik, tentang yang berbau klinik gitu ya. Karena yang saya tahu yang Bapak ajarkan ini beda gitu ya. Ya, memang jelasin, Pak. Kalau kita mendengar kata spiritual di Indonesia, bayangan orang kan pasti masuknya ke wilayah yang menyeramkan ya. Orang yang bisa nerawang, orang yang harus melakukan ritual-ritual tertentu untuk mencapai tujuannya. Ya, hal-hal yang dianggap itu bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan paling luhur dari banyak orang lah ya. Nah, ya kalau saya justru mengajak orang mengembalikan kepada makna dan spiritualitas itu sendiri. Jadi ini tentang bagaimana orang itu mengerti esensi hidup, mengerti sungguh-sungguh makna ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana hidup menjadi penuh dengan kebahagiaan, hidup penuh dengan produktivitas. Jadi saya sebagai guru spiritual tidak mengajarkan yang aneh-aneh, tidak ada ritual macam-macam. Kita hanya mengajarkan apa yang dalam bahasa nasional kita disebut sebagai hening cipta. Dan kemudian justru saya mengajak banyak orang untuk hidup produktif, mengembangkan talentanya. Nah, makanya kayak tadi Bapak lewat gitu ya, itu ada display produk-produk yang sebetulnya itu dibuat oleh murid-murid saya. Jadi ada macam-macam lah, mulai dari beras organik, ada sorghum, ada macam-macam ya, kue, ada teh, segala macam. Karena ya orang harus bisa menjalani hidup ini dengan kesukacitaan dan dengan karya yang nyata yang itu bisa membuat hidupnya menjadi berkelimpahan atau sejahtera. Gitu sih, Pak. Artinya dengan apa yang Mas ajarkan ini, orang didorong untuk lebih produktif, memaksimalkan semua talentanya dan bisa menghadapi kesulitan ini dengan cara yang sepatutnya. Karena memang kalau kata saya baca di buku, talenta itu kan sebetulnya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan sebagai bekal untuk manusia menjalani hidup. Oh iya. Kalau misalnya dia bisa mengembangkan talenta itu, dia bisa manfaatnya dengan baik, maka dia bisa sukses gitu kan ya? Iya. Jadi rumusnya sederhana. Bahwa manusia ini datang ke dunia, pasti salah satu instrumen yang ada pada dirinya adalah
talenta tadi, potensi bakat untuk berkarya yang nanti itu menjadi ya wahana keberlimpahan atau kesejahteraan itu bisa dicapai. Nah, masalahnya banyak orang tidak kenal dengan talenta atau potensi dirinya. Nah, sebetulnya ilmu spiritualitas yang benar, yang murni, itu mengajak manusia untuk mengenali ini. Jadi hening cipta yang dilakukan dengan cara yang tepat, secara natural akan membuat orang mengenali apa potensi teragung di dalam dirinya. Jadi ketika dia melakukan hening cipta, dia merenungkan, maka dia menemukan. Ya, gitu ya? Itu secara otomatis seperti itu alurnya. Gitu, Pak. Jadi murid-murid yang saya asuh ini tidak kemudian melarikan diri dari kenyataan, tidak kemudian melarikan diri kehidupan duniawi, justru dia bisa menghadapi dengan berani kehidupan duniawi ini. Bagaimana dia kemudian dengan talentanya bisa memberikan sumbangsi untuk kehidupan ini, dan dengan cara itu dia bisa hidup berdikari. Mengheningkan cipta itu dengan cara seperti apa sih? Kayak meditasi gitu kan? Gini Pak, prinsip kata hening cipta itu begini. Kita menjadi sadar penuh atas apa yang terjadi pada saat ini dan di sini sepanjang waktu. Jadi hening cipta itu bukan kegiatan yang terpisah dari kehidupan. Jadi, nah kayak gini ya, kalau kita menjalankan proses wawancara ini dengan penuh kesadaran, maka berarti kita sedang hening cipta. Nah, sadar itu bagaimana? Kita mengerti penuh apa yang sedang kita lakukan. Dan ini kan sebetulnya sepadan dengan banyak kata dalam berbagai tradisi. Kalau di Jawa namanya ini eling lan waspodo. Kalau di Islam namanya zikir. Dalam bahasa lain ini bisa disebut sebagai meditasi. Sebetulnya itu hanya bahasa-bahasa berbeda untuk sebuah realitas yang sama. Nah, kalau yang saya ajarkan dia cuma itu. Nah, porosnya adalah karena kita ini kan hidupnya kan datang lewat nafas. Betul. Kalau Bapak nggak bernafas, Bapak nggak hidup. Udah sama dengan saya kan deh. Kalau tidak bernafas, nah, makanya yang pertama sadari nafas itu. Nafas yang alami ini kita nikmati betul, kita rasakan, kita sadari, kita bersyukur karena kita masih bernafas, karena kita masih hidup, karena kita dikasih anugerah yang luar biasa dalam kehidupan ini. Itu sikap dasarnya Pak. Jadi tidak mesti begini, enggak. Jadi Bapak misalnya duduk ya, misalnya sambil naik bis atau naik mobil ya Bapak menikmati nafas, bersyukur karena masih diberi anugerah kehidupan ini. Sadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari Tuhan yang meliputi segalanya dengan kasih-Nya. Itu sudah namanya hening cipta. Mas, kan banyak tuh orang yang nggak menyadari talentanya apa, dan kalaupun dia tahu ada punya talenta karena ada pengaruh-pengaruh yang lain, dia nggak mengembangkan itu, nggak peduli. Itu sebetulnya kenapa ya? Ya, satu bisa jadi itu pengaruh dari lingkungan ya, lingkungan yang memberikan sebuah wawasan bahwa oh kalau orang mau kaya mesti begini, mesti begitu. Ya, jadi dia tidak melihat dirinya, tapi dia melihat keluar. Yang kedua ya karena nggak banyak bereksperimen. Karena talenta itu selain dengan hening cipta, itu harus diasahnya dengan praktek. Nah makanya cara yang paling gampang untuk mengenali apa talenta kita itu kan juga yang umum lah ya. Itu pahami dulu hobi kita apa yang kalau kita melakukan itu kita senang gitu loh. Itu pasti akan membawa kita untuk mengenali salah satu talenta kita. Misalnya ya, orang hobinya nyanyi. Ya asal itu ditekuni setekun-tekunnya kan pasti ketemu bahwa ini juga nanti akan menjadi sebuah profesi yang pas buat dia. Inilah kunci sukses sebetulnya ya. Iya sebetulnya kan itu. Jadi setiap orang itu sudah dikasih anugerah masing-masing. Cuma kan masalahnya orang seringkali tidak ingin menjadi dirinya sendiri, dia ingin menjadi orang lain karena melihat yang lebih keren tuh oh sana. Gitu. Sehingga dia pengen kayak begitu padahal kan tiap orang punya jatah masing-masing. Artinya ketika dia menjadi orang lain, dia sebetulnya menjauh. Ya dia melupakan dirinya sendiri, melupakan talenta agungnya. Dan dia mungkin jadi nggak bahagia, jadi nggak sukses. Ya iyalah nggak bahagia lah. Karena kan ya namanya orang senangnya membanding-bandingkan ya susah. Nah, dengan spiritual ini, dengan spiritual murni ini,
kalau orang sudah gagal gitu, orang bukan banyak masalah, kemudian dia menjadi stres, lalu bagaimana dia bisa mengendalikan diri dan mengembalikan kebahagiaan? Gini ya, Gimana? banyak yang bertanya seperti itu kepada saya, maka saya jawab dengan tegas. Saya juga pernah mengalami kegagalan. Saya pernah menjadi orang yang susah. Ya. Nah, justru saya menemukan jalan kebangkitan. Ya. Saya dari kondisi sangat terpuruk hingga sekarang menjadi seperti ini, itu kan prosesnya juga panjang. Nah, tapi dari semua proses itu saya kan jadi ketemu rumus. Nah, rumus ini yang kemudian tidak saya bagikan pada siapapun. Apa Mas rumusnya, Mas? Nah, sebetulnya sangat sederhana. Ini udah sering lah diomongin banyak orang ya, cuma kadang-kadang kita mengabaikan karena saking sederhananya. Pertama begini, Pak. Dalam segala situasi kita itu bisa memilih mengeluh atau bersyukur, ya kan? Ya. Misalnya, ya kita tadi Bapak bilang harga naik, sehingga uang 50.000 itu terasa nggak berharga. Ya. Kenapa kita nggak memilih untuk bersyukur dengan 50.000? Karena kalau nggak punya uang udah repot. Iya benar, lebih pusing lagi tuh. Kenapa kita nggak berpikir bahwa dengan 50.000 ada barang yang kita bisa beli sehingga kebutuhan kita terpenuhi? Kenapa kita malah mengeluhkan dengan menganggap bahwa 50.000 ini nggak ada nilainya dibandingkan dengan 500.000? Artinya mengubah pola pikir ya? Ya, salah satu cara yang paling sederhana adalah mengubah pola pikir. Ya, mengubah cara kita memandang kehidupan ini. Kita memilih untuk mengeluh atau kita memilih untuk bersyukur. Sekarang gini, orang sesusah apapun, selama dia masih hidup, dia masih bisa bersyukur. Minimal mensyukuri hidupnya itu. Bersyukur bahwa dia masih hidup. Ini aja udah kunci. Loh ya, iya kan, mulai dari situ. Nanti baru dia bisa berubah. Misalnya, udah miskin sakit lagi. Gimana cara bersyukurnya? Ya bersyukur bahwa kamu masih hidup. Bersyukur kamu masih bisa mengeluh. Kalau mati nggak bisa mengeluh kan? Ada yang positif. Ya ada hal yang layak untuk disyukuri, Pak. Mulai dari situ. Nah, tapi yang kedua, gini. Bagaimana kita bisa mengubah nasib? Ya. Ini hukum alam, hukum kosmik, hukum sebab akibat. Ini sebetulnya ya bisa dimengerti dengan gampang, tapi bisa juga susah kalau kita pikirannya kadang ruwet ya. Gini, saya selalu bilang ke teman-teman yang mau mengubah nasibnya bahwa nasibmu itu tergantung dari medan energi. Apa itu? Jadi gini ya, kan manusia ini sebetulnya adalah keberadaan yang punya dimensi material sama dimensi non material, dimensi non fisik. Kita sebut saja dimensi energi. Ya, kita punya badan ini kan bagian dari dimensi material. Nah, setiap sel yang menyusun tubuh kita itu memancarkan getaran tertentu. Nah, getaran itu secara akumulatif membentuk medan energi. Kalau misalnya Bapak penuh dengan keluhan, Bapak banyak mengeluh atas kehidupan ini, maka yang terpancarkan dari sel-sel Bapak adalah keluhan. Iya betul. Ya, kesedihan, kemeranaan. Itu memenuhi medan energi Bapak. Jadi kalau medan energi itu penuh dengan hal yang seperti itu, maka dia akan menarik yang sepadan dengan itu. Oh iya betul. Itu sebetulnya masuk kategori law of attraction, hukum tarik menarik dalam kehidupan ini. Lalu bagaimana Bapak menarik segala keberuntungan, segala hal yang membawa kepada kesukacitaan? Bapak harus pastikan medan energi ini harmonis, selaras. Caranya? Gitu caranya dengan mengubah cara berpikir, cara berkata dan cara bertindak. Ya. Jadi kalau kita hidup penuh dengan rasa syukur, di dalam diri ini tidak ada namanya iri hati dan kebencian. Yang ada adalah kasih, sayang atau apapun kita menyebutnya itu, sebuah sikap yang datang dari kesadaran bahwa hidup ini sebetulnya adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Itu akan mengubah medan energi. Dan kalau medan energi kita berubah, yang lain-lain tuh akan menyesuaikan. Sekarang kita praktekkan teori sederhana, Bapak, pembuktian deh.
Eksperimen aja di satu hari, Bapak memulai pagi hari dengan cemberut, dengan marah-marah, pertahankan sampai siang sampai sore. Nanti lihat nasib Bapak kayak apa. Iya, pasti negatif ya. Betul. Nah, sekarang orang sekitar kita juga banyak kesal gitu ya. Iya kan gitu. Iya, betul. Sekarang kita rubah bagaimana kita memulai hari dengan bersyukur. Terima kasih atas anugerah hidup ini. Oke, kita punya banyak masalah, tapi kan tetap ada hal yang layak disyukuri. Kenapa kita nggak fokus pada yang disyukuri? Iya. Lalu kita memastikan omongan kita, tindakan kita itu tidak destruktif. Dan bisa memberikan kebahagiaan. Bisa memberikan kebahagiaan pada sekitar. Oke, siap. Gitu. Nah, itu akan membuat medan energi. Nah, kalau lebih detail, pokoknya kalau manusia itu mau berubah nasibnya, ya rubah dirinya dulu. Rubah dirinya ini adalah rubah cara hidupnya, rubah cara berpikirnya, rubah cara berkatanya, rubah cara bertindaknya. Dirubah tatanan energi di dalam badannya. Menjadi positif, menjadi selaras. Nah, itulah yang disebut sebagai ilmu spiritualitas yang murni. Gitu. Nah, makanya nanti orang akan bertanya, bagaimana saya bisa bahagia kalau saya masih miskin? Nah, itu dia. Bagaimana saya bisa bahagia kalau saya masih punya banyak masalah? Iya, saya ditinggalin dibalik. Iya. Emangnya kalau bersedih masalah Anda selesai? Itu dia. Emangnya kalau Anda nggak bahagia terus jadi kaya? Kagak juga. Ya sekarang tinggal milih. Nah, kalau mengikuti rumus bagaimana semesta ini bekerja, justru Anda bisa memilih untuk bahagia sekarang juga, supaya nasib Anda berubah. Jangan dibolak-balik. Kalau dibolak-balik Anda susah. Betul. Gitu. Sekarang katakanlah Anda punya uang cuma 5.000 perak. Betul. Kenapa nggak mulai dari mensyukuri? Alhamdulillah masih punya 5.000 daripada nggak punya sama sekali. Betul. Jadi hal simpel kayak begitu. Jadi saya pernah punya pengalaman nyata. Waktu itu saya merasa susah sekali karena di kantong itu tinggal 100.000. Ini harus dibagi-bagi buat saya, buat anak istri ini bagaimana, belum jelas ada penghasilan, gitu kan. Akhirnya saya ngeloyong gitu ya, bergeser tempat, jalan gitu ya. Terus ke ini yang banyak mataharinya, terus saya duduk-duduk di situ. Loh, sebetulnya hidup ini tidak seburuk yang saya duga. Matahari masih bersinar terang dan kita mendapatkan limpahan anugerah itu. Saya merasakan semilir angin. Loh, hidup tidak sepahit yang kita pikirkan. Ada angin yang sepoi-sepoi. Kenapa nggak saya mensyukuri itu? Iya, betul. Nah, jadi walaupun duitnya belum bertambah, Pak, tapi suasana batin saya sudah berubah. Saya tiba-tiba bisa bahagia. Saya minta ampun karena selama ini saya sudah menyia-nyiakan kehidupan. Nah, lucunya adalah begitu suasana batin kita berubah, nasib itu bisa berubah tiba-tiba. Jadi karena saya tiba-tiba bersuka cita, kan wajah juga berubah kan. Ya kalau bahasa tadi sainsnya itu medan energi kita berubah. Itu menciptakan keberuntungan baru. Nggak lama dari situ tiba-tiba ada orang yang butuh jasa saya. Ya sehingga dari situ saya dapat duit. Dan itu namanya keajaiban. Tidak mungkin terjadi kalau kitanya penuh dengan keluh kesah. Mas, kan apakah kita mengeluh, apakah kita berpikir secara positif, apakah kita bertindak secara positif, itu kan tergantung dengan karakter ya. Nah, karakter itu harus dipahami, itu adalah bentukan dari pilihan-pilihan kita. Itu justru kita mengubah karakter tukang mengeluh itu dengan memilih pola yang baru. Jangan menyerah oleh karakter yang kita bikin sendiri. Artinya karakter pun harus bagus. Loh ya, iya kan. Karakter kan itu dibentuk dari kebiasaan kita dalam berpikir, berkata, bertindak. Nah, ya dirubah dong itunya. Jangan kita ya sudah karakter saya begini, watak saya begini, nggak bisa diubah. Loh, yang membentuk itu kamu sendiri kok nggak bisa mengubah itu, dari mana ceritanya? Karena banyak yang bilang bahwa karakter itu sebetulnya bawaan Tuhan. Sebetulnya kagak ya. Kalau sifat mungkin iya ya. Sama aja semua aja. Itu. Misalnya pemarah. Oke, ada di DNA. Ya. Tetapi bisa nggak itu dirubah? Ya bisa. Karena bisa dikendalikan. Ya karena semuanya bisa dikelola. Gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan Tuhan untuk segala hal buruk yang kita terima. Karena sebetulnya hukumnya pasti hukum sebab akibat. Ada akibat pasti ada sebab. Nasib kita siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kan Mas Adi juga bilang, ini gue nih selalu mengalah, tapi gue tetap aja dilakukan nggak baik. Itu gimana tuh? Loh ya gini, ya.
orang itu dalam situasi apapun, ketika berhubungan dengan orang lain, akan ada banyak kemungkinan. Bisa dilakukan dengan baik, bisa dilakukan dengan buruk. Dan itu nanti juga sangat tergantung dari satu. Bagaimana rajutan karmanya sendiri. Bagaimana dia punya dosa atau punya banyak pahala. Ya. Jadi orang boleh saja merasa baik, merasa apa. Tapi kalau banyak dosanya gimana? Betul. Itu kan akan menarik segala hal yang nanti membawa peristiwa tragedi pada dirinya. Ya. Jadi bolak-baliknya, ya semua tergantung dari kita. Sekarang kalaupun ada orang yang mau menzolimi kita, tapi kalau kitanya tertib, jadi tidak hanya mengalah, tapi kita juga punya sebuah antisipasi. Kan kita nggak jadi korban. Iya, iya. Artinya kuncinya sebenarnya Kunci kalau itu di kita sendiri. iya, untuk kita bisa untuk kita bisa sukses, kita bahagia, sebetulnya pertama kita harus bersyukur. Iya dong. Kedua kita harus punya sikap yang baik, cara berpikir yang baik. Iya, dan otaknya dipakai dong. Iya benar. Nah, banyak orang yang lebih mengedepankan ego. Iya kan, iya gimana? Iya kan gini. Kita ini dianugerahi banyak hal ya Pak. Kita dikasih kehidupan, kita dikasih badan, kita dikasih otak. Ya bahkan dalam bahasa spiritual kita dikasih namanya rasa sejati. Satu instrumen kecerdasan yang luar biasa ya untuk bisa memahami dunia ini secara lebih utuh yang materi maupun non materi. Intinya adalah semua itu dipakai. Katakanlah orang ya baru terdidik secara rasional gitu ya, baru bisa menggunakan otaknya. Ya minimal otaknya dipakai. Kan dengan otak itu kan orang bisa punya pertimbangan baik dan buruk, pertimbangan yang membawa keselamatan sama tidak itu apa. Ya minimal itu, jangan mengikuti emosinya yang bergejolak lah. Misalnya gini ya. Ini manusia umum lah ya. Ada orang memancing Bapak untuk marah. Ya. Dia bisa menghina, dia bisa mengintimidasi. Tapi pertanyaannya, yang menentukan nanti kita marah apa tidak itu siapa? Dia atau kita? Ya kita. Nah minimal kalau kita punya akal budi, ya dipertimbangkan kalau marah nanti dampaknya apa. Kalau kita tetap tenang dampaknya apa. Ini tuh yang paling mengamankan. Paling tidak manusia itu begitulah. Kalau kita kemudian menjadi penuh dengan dendam seperti apa sih? Kalau kita ya sudah. Orang mau ngomong apa aja terserah. Oh, yang menentukan bahagia tidaknya ya kita sendiri. Ya santai aja terus kenapa? Mas, jadi intinya ajaran spiritual murni itu bisa dijelaskan gimana Mas? Loh ya iya, ini tentang bagaimana setiap orang itu menemukan kebahagiaan yang sejati sebetulnya ada di dalam dirinya. Yang itu berpangkal dari sikap yang benar dalam memahami kehidupan dan menjalani kehidupan ini. Sama yang kedua, kaitannya dengan tadi yang namanya hening cipta. Gini Pak Roman, saya tanya ke Pak Roman. Pak Roman pernah nggak tiba-tiba merasakan rasa syahdu, rasa damai, rasa bahagia? Yang itu sebetulnya nggak ada hubungannya dengan istiwa di luar sana. Itu rasa itu bisa muncul tanpa mesti kita uangnya nambah, tanpa mesti dapat apapun, tapi tiba-tiba aja, tiba-tiba senang sekali. Pernah nggak? Pasti pernah kan? Pertanyaannya, itu munculnya dari mana? Kalau ditanya pasti di sini. Iya benar. Ya tiba-tiba, ya kalau orang sudah bilang kan bingah, bingah rasa bahagia gitu ya. Itu artinya sebetulnya dalam diri kita itu ada sumber energi kebahagiaan. Yang kalau kita terhubung kepada dia, kita otomatis bahagia. Iya. Gak penting duit kita ada berapa, gak penting orang muji kita atau menghina kita. Karena itu gak dipengaruhi oleh dunia luar sebetulnya. Asal kita menemukan itu, kita bisa bahagia. Jadi rumus bahagia itu, ya tadi satu bersyukur. Yang kedua, ya kita banyak-banyak menikmati nafas kita sendiri, meresapi nafas kita, agar kita senantiasa terhubung dengan sumber bahagia di dalam diri. Nah, ketika kita hidup dalam kondisi seperti itu, sering terhubung pada sumber bahagia dalam diri, pada saat yang sama sebetulnya, semua watak egoistis kita, watak-watak angkara kita itu akan meminimalkan, lama-lama hilang. Kalau orang udah bahagia, Pak, itu nggak akan ada niatan untuk menjahati orang. Ini udah bahagia kok. Nggak akan ada niatan untuk meliciki orang, memanipulasi orang, apa nih? Betul.
Orang-orang yang berbuat jahat kan karena dia nggak bahagia. Betul. Iya gitu, Pak. Itulah ajaran spiritual yang murni. Jadi bukan tentang ritual begini begitu demi ego kita, bukan. Ini tentang menikmati hidup. Iya, untuk mencapai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan sejati dan kesuksesan. Iya, nah bahwa nanti kalau kita sudah bahagia, medan energi menjadi harmoni, ya otomatis nanti banyak keajaiban datang. Jadi segala kesempatan itu dibentangkan oleh kehidupan ini. Nah pada titik itulah kita akan mencapai versi terbaik dari setiap diri, versi terbaik dari hidup kita. Itu untuk sukses kan. Jadi jangan dibalik sukses itu baru bahagia itu baru sukses. Betul. Nah, teman-teman, ini perbincangan yang menurut saya super banget ini. Ternyata untuk bahagia dan sukses itu nggak sulit. Ya sebetulnya kalau mau dan kalau mau dan kalau ngerti. Iya kalau ngerti caranya benar. Jadi untuk bahagia dan sukses itu pertama Anda harus bersyukur dulu. Apapun yang Anda punya, meskipun di saat itu ada yang negatif atau yang ada, tetap harus bersyukur. Karena dengan bersyukur itu akan membuka aura positif ya. Iya. Pak ya. Ya karena sejelek apapun kondisi kita, pasti ada hal yang masih bisa disyukuri. Iya. Nah kemudian berpikir dan bertindak secara positif. Nah, artinya jangan apa-apa dinilai secara negatif. Itu mungkin lebih ke arah ke positive thinking ya. Ya sebetulnya bukan Pak. Kalau positive thinking itu kita mensugesti pikiran untuk memandang baik semua hal. Ya enggak juga. Dunia ini kita pahami apa adanya. Kalau sakit ya sakit. Jangan dianggap kamu enggak sakit supaya enggak kira sakit, itu namanya ngayal. Ya enggak sakit dia sakit. Kita terima bahwa kita sakit, tapi kita bersyukur meski sakit kita masih hidup dan masih berpikir positif tentang itu. Bahwa penyakit bisa disembuhkan, bahwa ada masalah pasti ada obatnya gitu ya. Nah, yang ketiga juga harus menggunakan otak. Itu penting banget. Karena banyak orang yang lebih mengedepankan ego dibanding otak, sehingga bukannya mendapatkan kebahagiaan, bukannya mendapatkan kesuksesan, malah mendapatkan masalah. Karena orang yang selalu mengedepan ego biasanya itu menimbulkan masalah-masalah buat dirinya sendiri maupun orang lain. Ya iyalah. Betul ya. Jadi gini, kan dasar dari proses berpikir itu kan ya karena ada otak, betul. Nah, fungsi dari berpikir itu salah satunya adalah soal wisdom, soal kebijaksanaan. Nah itu sebetulnya perlu dipakai dalam bahasa yang lain kan ini tentang bagaimana menggunakan akal budi kan. Betul. Ini kita bicara tentang keumuman orang. Jadi siapapun juga ya gunakanlah itu. Tapi kalau kita masuk kepada spiritualitas yang lebih mendalam, nanti ada yang melampaui akal budi. Itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Itu hanya bisa diketahui, dirasakan dengan nyata kalau kita banyak melakukan keheningan. Nah dalam bahasa Pancasila itu disebut nanti sebagai hikmat kebijaksanaan. Sesuatu yang muncul dari relung hati kita. Kalau untuk yang ini kayaknya nanti kita obrolin lagi pada obrolan yang berikutnya. Sekarang kita masih di tingkat dasar ya, biar teman-teman yang minimal yang saat ini sedang mendapatkan ada masalah, merasa nggak bahagia, merasa nggak sukses dengan apa yang dikatakan oleh Mas Setio ini bisa dapat obatnya. Bagaimana merevolusi? Ini baliknya revolusi mental. Jadi gini, saya mau cerita ya. Dulu saya sering protes sama Tuhan. Ya di masa-masa yang sulit ya. Karena saya merasa diperlakukan tidak adil. Saya merasa, namanya juga merasa, menyangka-nyangka bahwa saya ini udah baik, saya ini udah taat sama Tuhan. Tapi kok nasib saya, buat saya itu nggak mengasihkan. Nah, pokoknya ada peristiwa yang membuat saya itu sedih lah. Kenapa di luar sana banyak orang jahat happy-happy? Kenapa saya yang udah baik, udah taat ibadah malah nggak happy? Malah banyak masalah. Jadi di mana keadilan Tuhan? Kan protes kita biasa begitu. Banyak yang begitu, benar banyak. Ya, jadi kita menganggap yang terjadi ini adalah ketidakadilan ya. Sampai ada yang bunuh diri. Sampai ada yang bunuh diri karena saking nggak kuatnya. Betul. Untung saya nggak jadi bunuh diri, nggak ketemu pohonnya. Ada pohon toge nggak bisa buat bunuh diri. Nah, akhirnya lewat perjalanan yang cukup panjang kita bisa mengerti bahwa sebetulnya semua yang terjadi itu tetap ada dalam koridor keadilan. Tidak mungkin Tuhan itu berbuat tidak adil. Soal baik gitu ya, itu kan perasaan kita aja. Kita yang menyangka kita sudah baik di mata
hukum semesta kan belum tentu. Betul. Kita mungkin tidak ngerampok, tapi kan ada kata-kata kita yang kata. menyakiti orang, ada sikap kita yang sebetulnya ngawur, kan kita nggak mawas diri juga. Nah, pada akhirnya kita mengerti bahwa hukum alam itu pasti kalau kita menabur hal yang tidak selaras, menuai juga hal yang nggak selaras. Walaupun kita merasa sudah oke. Nah, makanya jangan suka merasa-rasa kayak begitu. Ya kita realistis. Jangan sombong lah ya. Jangan sombong merasa sudah baik juga. Karena kalau Anda sudah baik, Anda pasti bahagia. Betul. Kalau Anda belum bahagia, ya pasti ada masalah dalam diri Anda sendiri. Betul. Jadi jangan nyalain pihak lain. Pihak lain dia punya masalahnya sendiri lah. Dia jahat ya nanti dia nanggung akibat sendiri. Tapi sebetulnya kan ini saling terkait gitu loh. Jadi kalau kita nggak penuh dengan kebijaksanaan, ya, kita akan sering menempatkan diri seolah-olah kita adalah korban. Padahal sebetulnya ya semuanya itu kita buat sendiri. Artinya ketika ada masalah jangan nyalain orang lain, introspeksi dulu. Kita memilih untuk mengambil tindakan yang benar. Karena hidup kita ini tergantung diri kita, bukan orang lain. Orang lain itu cuman apa ya? Iya, masing-masing punya cerita hidupnya sendiri bahwa bisa terkait ya kan nanti semuanya tergantung sikap kita. Misalnya gini, Pak. Pasti Bapak pernah ditipu orang, kan? Saya juga pernah. Kan kalau kita merasa orang baik pasti kita protes. Kenapa saya ditipu orang? Kenapa saya nggak pernah nipu orang? Betul. Kita nggak pernah jahatin orang. Nggak pernah jahatin orang, apa dijahatin? Gitu ya. Ya saya jawab gitu ya bahwa itu tetap keadilan. Kamu ditipu karena kamu bego satu. Kenapa bisa ditipu? Kenapa bisa ditipu? Iya bego. Ya hanya orang bego yang bisa ditipu kan. Jadi supaya nggak ditipu lagi jangan bego. Pakai otak. Ya, terus yang kedua, tetap kita ini pasti pernah berbuat salah. Betul. Meskipun kita tidak menipu orang, tapi ada kesalahan yang lain dan kesalahan itu pasti nanti harus dituai hasilnya. Nah, salah satu bentuk penuaian hasil itu adalah kita ditipu. Biar kita introspeksi. Ya memang itu hukum alam. Kita itu akan menuai apa yang kita tabur, tidak mesti sama persis. Jadi supaya nggak ditipu, caranya bagaimana? Satu, jangan bego, ya, jangan punya prasangka baik yang tidak realistis. Kita harus waspada sama semuanya, gitu ya. Tapi juga tidak berprasangka buruk, netral. Ya, yang hitam ya dibilang hitam, yang putih dibilang putih. Kita harus melihat dengan kacamata yang jernih. Betul. Jangan itu namanya tidak bego. Jangan hitam dibilang abu-abu. Iya. Pokoknya harus realistis. Yang kedua, ya kita berproses untuk memurnikan jiwa kita supaya kita tidak menuai buah dari karma kita sendiri atau buah dari dosa kita sendiri. Dan juga jangan bergantung pada orang lain. Bahaya itu ya. Iya kalau orangnya nggak bisa dipercaya kita dipelok foto. Ya kan tidak gampang Pak mencari orang yang punya ketulusan, yang betul-betul bisa menjadi sahabat sejati. Betul. Ya dalam sejarah hidup saya juga yang namanya sahabat itu kan bisa dihitung dengan jari. Betul. Kalau teman banyak. Bener. Lagi kita ngekek banyak yang ngomongin lagi sedih. Iya ditinggal. banyak. Iya. Tapi kan ya udah itu memang sikap dan sikap kita yang menentukan nanti akan seperti apa dan memang begitulah watak dunia ini. Jadi ya udah santai. Iya. Jadi hidup itu kalau mau sukses, kalau mau bahagia harus punya sifat-sifat yang positif. Ya pokoknya kita yang ambil tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Benar. Dan jangan membuat susah sendiri dengan menggantungkan diri pada orang lain di luar sana. Karena orang yang tergantungkan belum tentu tulus. Ya belum tentu lah. Kalau saya pasti tulus Pak sekarang. Amin. Belum tadi jadi tulus ya, belum ya masih Pak Setio ya, bukan Pak Tulus. Bukan. Tapi saya Pak Setio yang tulus Pak. Pak Setio tulus. Beliau ini kan guru spiritual jadi pasti tulus. Karena beliau tuh punya banyak murid ya. Ya banyak lah Pak. Ada berapa sekarang? Yang tercatat 1.300, yang tidak tercatat ya lebih banyak lagi. Iya. Beliau sudah memberikan manfaat begitu banyak. Ya kalau teman-teman pengen tahu kan di YouTube saya banyak. Banyak inilah materi baik yang berat maupun yang ringan. Ya termasuk tentang cara mengubah nasib itu bisa dicek lah. Ya kalau di Google nama saya Setio Hajadewantoro pasti. Iya. Buku-buku saya juga banyak. Intinya bukan lari ke mistik, tapi bukan lari ke mistik dalam pengertian uka-uka. Tapi pada pemurnian spiritual ya, menjadi orang dengan pribadi, dengan pola pikir dan
dengan yang kemampuan konstruktif. berpikir yang Ya. baik. Nah, jadi kuncinya sebetulnya itu. Jadi kalau saat ini Anda menderita, Anda gagal, Anda introspeksi, barangkali ada yang negatif. Ya pastilah, nggak mungkin enggak Pak. Bukan pasti lagi ya. barangkali, pasti iyalah. Iya. Karena hukum alamnya tidak pernah salah. Tuh sudah pasti katanya, artinya harus berubah positif. Loh, nanti ada yang protes misalnya gini, tapi kan itu orang jahat, pejabat jahat masih bersuka cita. Loh ya belum waktunya aja sekarang. Coba perhatikan dalam sejarah ini ya. Orang sekuat apapun, ada nggak masa akhir dari kejayaan? Oh banyak. Ya pasti ada. Ya itu cuma soal waktu. Betul. Menteri aja ya ketangkep kok. Betul. Kalau lagi berjaya ya gagal. Wah, tanang petenteng udah waktu ketangkep ya. Ketangkep. Jadi jangan bilang orang jahat itu nanti akan langgeng, ya enggak lah. Malah orang jahat itu endingnya ya endingnya ya pasti begitu, tapi keadilan. Orang sehebat apapun ya kalau dia jahat, dia destruktif, nanti pasti ketemu dengan penditaannya. Gitu. Jadi jangan ya memprotes Tuhan tidak adil, membiarkan mereka tetap jahat. Mungkin nanti ada waktunya semua. Betul. Panennya aja beda-beda, yang cepat ada yang lama. Orang yang baik itu insya Allah nanti panennya juga bagus. Loh ya pastilah. Yang jahat pasti. Makanya jangan ngiri sama orang jahat. Nggak usah lah. Itu tinggal nunggu waktu aja kok. Iya betul. Malah bersyukurlah kalau kita ya pada dasarnya baik, tapi pernah salah jalan, langsung dikasih umpan balik sama kehidupan ini, langsung dikasih tanda kutip musibah. Karena itu memicu kita langsung berintrospeksi diri. Betul. Balik ke jalan yang benar. Nah, itu dia kuncinya. Itu kunci. Jadi jangan malah mengeluh, kenapa saya baru berbuat jahat dikit udah dapat musibah. Beruntung. Jadi nggak kebablasan jahatnya. Daripada nanti sadarnya kalau udah mau mati, nggak ada kesempatan lain. Betul. Wah, ini luar biasa, super banget ini super. Iya kan gitu. Hal-hal yang realistis lah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau sukses, mau bahagia dalam kondisi yang susah gitu ya, aplikasikanlah apa yang beliau sampaikan tadi. Semoga teman-teman mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan. Dan ingat, nggak usah lari yang ke uka-uka. Nggak perlu, karena semuanya ada di dalam diri kita. Jadi nggak perlu cari pesugihan di Gunung Kawi atau di mana, nggak perlu. Iya, nggak perlu. Jadi tingkatkan spiritual Anda. Spiritual itu kesadaran, sifat, kemampuan berpikir gitu. Jadi jangan dikit-dikit lari ke Gunung Kawi gitu, jangan. Karena sebetulnya kunci kebahagiaan ada di dalam diri kita sendiri. Iya. Nah, teman-teman, semoga perbincangan ini bermanfaat buat kalian. Dan salam sukses, salam bahagia selalu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Rahmat. Kita ketemu lagi kesempatan. Ya, terima kasih. Salam.